Halo semua, balik lagi sama aku, Kristao. Di video kali ini aku mau ngomongin kejahatan unik di mana mengendalikan orang lain bahkan kelompok di sini buat ngelakuin kejahatan. Padahal mereka itu ada di jarak ribuan kilometer. Udah kayak plot-plot di anime dan film action ya. Apalagi kalau aku kasih tahu otak di balik semua ini menggunakan nama sandi Luffy. Eits, tapi ini bukan Luffy topi jerami yang mau jadi raja bajak laut ya, atau nyari harta karun One Piece. Jauh dari kata heroik, ini adalah kasus kriminal nyata asal Jepang yang benar-benar bikin publik sana gempar. Kenapa? Karena si Luffy ini diduga mengontrol teror perampokan berdarah di berbagai wilayah di Jepang. Tapi dia ngelakuin itu semua dari balik jeruji besi di negara Filipina. Kebayang gak sih? Dia dipenjara di negara orang tapi bisa nyuruh-nyuruh orang di negara asalnya buat ngerampok bahkan sampai ada korban jiwa. Dan tepat di bulan Februari 2026 kemarin, babak baru persidangannya dimulai. Dan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan jauh lebih seru untuk kita obrolin. Gimana? Udah siap? Yuk kita masuk ke ceritanya. Tragedi dimulai sekitar bulan Juni 2022 sampai awal Januari 2023. Kalian tahu sendiri kan, Jepang itu salah satu negara yang dikenal paling aman di dunia. Tapi tiba-tiba terjadi Rensoku Goto Chiken, kasus perampokan berantai, lebih dari 20 kasus perampokan dan penganiayaan berantai yang polanya mirip. Ditambah lagi, modus mereka itu benar-benar rapi tapi sekaligus jahat. Mereka nggak main sendirian, tapi bergerak dalam kelompok kecil minimal isinya 3 orang. Nah, yang bikin ngeri, target mereka itu bukan random. Mereka udah memetakan dengan cermat siapa aja orang-orang kaya yang bakal mereka sasar. Cara masuknya gimana? Mereka nyamar jadi kurir paket. Jadi begitu bel rumah ditekan dan korban yang tentu saja nggak curiga lalu membuka pintunya. Karena ya berpikir mereka itu kurir paket. Tapi, boom, mereka langsung merasak masuk dengan brutal. Para korban langsung dilumpuhkan pakai lakban, diikat terus dipaksa, bahkan sampai disiksa secara fisik buat ngasih tahu di mana tempat persembunyian uang atau barang berharga mereka. Sampai akhirnya, ketegangan ini mencapai puncaknya pada 19 Januari 2023 di kota Komae, Tokyo. Korbannya, seorang nenek-nenek berusia 90 tahun. Bayangin, nenek-nenek di usia segitu diikat dan dianiaya secara keji sampai akhirnya kehilangan nyawanya. Goto Chishi, perampokan berdarah. Dan kalian tahu apa yang bikin miris? Nyawa beliau direnggut cuma demi perhiasan dan jam tangan yang kalau ditotalin cuma sekitar 600.000 yen atau kalau dirupiahin ya sekitar 65 jutaan. Cuma demi uang segitu mereka tega menghilangkan nyawa orang tua yang udah gak berdaya. Tapi uang 65 juta ya lumayan sih kalau aku. Tapi kembali lagi ke ceritanya, jadi kejadian di Komae inilah yang akhirnya jadi titik balik. Publik Jepang marah besar dan kepolisian langsung bergerak cepat. Polisi Jepang tentunya. Langsung bergerak cepat buat nyari siapa sebenarnya otak di balik semua kekejian ini. Nah, meskipun kelompok ini kelihatannya rapi banget setelah aku ceritakan tadi, tapi bedanya polisi di Jepang tuh gercepnya nggak main-main. Cuma butuh waktu 2 hari buat mereka nemuin titik terang. Kuncinya ada di mana? Ada di satu mobil sewaan yang dipakai para pelaku pas beraksi di kota Komae. Dan dari penelusuran mobil itu, polisi akhirnya berhasil nangkap salah satu anggota kelompok ini, yang namanya Rikuto Nagata. Pas Rikuto ini ditangkap, polisi langsung menyita ponselnya, dan
Begitu ponselnya dibuka, isinya benar-benar di luar dugaan polisi. Ternyata, para eksekutor di lapangan ini orang-orang yang masuk ke rumah korban dan nyiksa mereka itu bukan anggota geng kriminal atau mafia kelas berat. Bukan. Mereka ini sebenarnya cuma anak-anak muda biasa yang direkrut lewat media sosial. Mereka kejebak sama iming-iming yang namanya Yami Baito atau kerja paruh waktu gelap. Janjinya sih dapat duit gede dengan cara instan, tapi ya itu, tugasnya adalah ngelakuin tindak kriminal. Mereka semua komunikasinya pakai aplikasi Telegram, karena itu punya enskripsi tinggi menurut mereka. Jadi mereka merasa bakal aman dan susah banget buat dilacak sama pihak berwenang. Nah, di dalam percakapan mereka yang rahasia itu, satu nama muncul berulang kali sebagai bos atau dalang utamanya. Luffy to Nanoteita. Ya, Luffy inilah yang jadi pemberi instruksi atau Shichiyaku. Dia yang nentuin siapa targetnya, kapan eksekusinya, dan dia dapat data itu semua dari daftar hitam ilegal yang isinya detail orang-orang kaya di Jepang. Tapi ada satu hal yang bikin merinding pas baca kesaksian para pelaku lapangan ini. Mereka semua ngaku kalau mereka itu sebenarnya lebih takut sama sosok Luffy daripada takut sama hukum atau penjara. Kebayang nggak? Luffy ini bisa ngancem kalau ada yang berani berkhianat, kabur, atau berani buka mulut ke polisi, mereka bakal dibersihkan alias dihabisi. Pertanyaannya sekarang nih, siapa sih sebenarnya orang yang punya nyali sebesar itu buat pakai nama Luffy dan ngontrol kejahatan lintas negara yang jauh ini? Setelah polisi Jepang ngelakuin penyelidikan yang benar-benar mendalam dan ngubek-ngubek semua koneksi digitalnya, akhirnya mereka nemu satu nama pelaku, Yogisa, bernama Masato Imamura. Dia ini pria berusia 41 tahun asal Hokkaido. Seorang yang sudah berkecimpung lama di bisnis penipuan dan intimidasi di Sapporo, Jepang. Masato mutusin buat kabur ke Filipina tahun 2019. Kenapa Filipina? Simple. Dia ngerasa Filipina itu tempat persembunyian yang paling aman buat dia. Pertama, karena biaya hidup di sana murah buat dia yang punya banyak uang ilegal. Kedua, dia ngerasa sistem hukum di sana yang katakanlah punya celah yang bisa dia mainin. Dia pikir dia bisa beli keamanan di negara Filipina. Tapi pelarian indahnya itu berakhir sementara di tahun 2021. Dia akhirnya ketangkap sama pihak berwenang di sana dan dijebloskan ke sebuah pusat penahanan di Filipina. Nama penjaranya aku samarin ya, biar aman. Dan disinilah ironinya mulai. Bukannya kapok pas udah masuk sel, Masato justru makin leluasa buat memperluas jaringannya. Dia nggak cuma diem di pojokan sel, tapi dia malah bangun kantor pusat kriminalnya di balik jeruji besi. Karena apa yang terjadi di pusat penahanan ini benar-benar di luar pikiran kita semua. Kalian bayangin, penjara yang harusnya jadi tempat buat menebus dosa, di sana justru jadi wilayah tanpa hukum buat mereka yang punya duit. Dan karena Masato ini punya tabungan uang ilegal yang fantastis, hasil nipu orang-orang di Jepang, dia bisa ngebeli Wairo menyuap segalanya di sana. Dia dapat fasilitas VIP. Dia pindah dari sel yang tadinya panas, pengap, dan sesak ke sebuah kamar khusus yang ada AC-nya. Bukannya tersiksa, fasilitasnya malah lengkap banget. Mulai dari makanan enak, stok alkohol, sampai yang paling krusial, akses ponsel pintar tanpa batas. Di balik tembok penjara inilah, Masato belajar dari tahanan-tahanan lain gimana caranya bangun sistem penipuan jarak jauh yang lebih canggih. Dia resmi berubah jadi sosok Luffy. Dari kamarnya yang nyaman itu, dia mantau target di Jepang, ngatur koordinasi, dan ngirim instruksi perampokan ke anak-anak buahnya lewat Telegram.
Sumpah, ini tuh ngejalanin bisnis kriminal kayak lagi ngejalanin perusahaan legal aja. Kelicikan Masato nggak berhenti sampai di situ. Pas polisi Jepang mulai tahu keberadaannya dan mau ngelakuin Kyosei Sokang atau ekstradisi jemput paksa gitu buat diadilin Jepang, si Masato ini pakai taktik yang licik. Tiba-tiba saja muncul wanita lokal Filipina yang ngaku sebagai istrinya. Wanita ini langsung nuntut Masato atas kasus KDRT. Kalian tahu nggak ini buat apa? Ini adalah modus istri fiktif. Tujuannya cuma satu, supaya proses hukum di Filipina menghambat proses deportasinya ke Jepang. Dia sengaja pengen tetap tinggal di penjara mewahnya itu sambil terus numpuk kekayaan dari hasil kejahatannya di luar sana. Namun, seperti pepatah, sepandai-pandai tupai melompat bakal jatuh juga. Tekanan diplomatik dan kerasnya penyelidikan dari kasus perampokan jadi kasus pembunuhan di kota Komae memaksa proses ekstradisi ini tetap berjalan. Di Februari 2026 ini, Masato Imamura bersama tersangka lainnya yaitu Seiya Fujita, Yuki Watanabe, dan Tomonobu Kojima akhirnya harus menghadapi pengadilan di Jepang. Mereka menghadapi ancaman hukuman maksimal, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tapi, apakah ini akhir segalanya? Akhir dari kasus Luffy? Ternyata investigasi terbaru menunjukkan ada indikasi bahwa Masato sendiri mungkin hanyalah pion dari organisasi yang lebih besar lagi. Polisi kini masih menelusuri aliran dana dan bagaimana daftar hitam orang kaya bisa bocor ke tangan mereka. Yang akhirnya kasus Luffy ini bisa dibilang baru puncak gunung esnya aja. Jadi gimana menurut kalian? Kasus ini tuh bener-bener ngebuktiin bahwa dunia kriminal itu ternyata ya udah berevolusi ke tahap yang gak terduga. Dan ternyata pas ekstradisi kemarin, polisi sempat nemuin fakta kalau aliran dana dari kelompok ini tuh gak cuma berhenti di Filipina, tapi sempat mampir ke beberapa negara di Asia Tenggara lainnya melalui skema cryptocurrency yang rumit banget. Artinya apa? Artinya jaringan ini jauh lebih luas, jauh lebih rapi dari yang kita bayangkan. Meskipun Masato udah ketangkep, pertanyaannya sekarang adalah kalau Masato ini emang beneran cuma seorang pion atau pengatur lapangan doang, seberapa gede sebenarnya organisasi yang berdiri di belakang dia? Dan apakah daftar hitam berisi nama-nama target ini masih beredar di luar sana? Dan sekarang mungkin di tangan orang lain yang siapa tahu jadi Luffy berikutnya. Dan mungkin cukup segini saja video ngobrolin kasus Luffy ini. Aku Kristau, sampai jumpa di obrolan kasus selanjutnya. Mata nih.